Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Fikra Juanda dengan NPM 2103-110013, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas A2 pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang apa itu fokus dan lokus sistem politik Indonesia demi menyelesaikan tugas akhir saya mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yang pertama, apa sih itu pengertian fokus di dalam sistem politik Indonesia? Fokus merupakan rangkaian bentuk permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dapat terfokus sebuah penelitian benar-benar mampu mengumpulkan data, menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk melatih peneliti berpikir komprehensif dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya, fokus sistem politik Indonesia secara ilmiah didefinisikan adalah dengan melakukan pendekatan politik untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena politik dalam pendekatan politik atau sistem politik masyarakat. Merupakan sebuah konsep induk dikarenakan sistem politik hanya salah satu dari struktur yang dikembangkan untuk membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sosial budaya, dan sistem kepercayaan serta masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk memahami sistem politik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, struktur merupakan sebuah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik. Lembaga politik tersebut ialah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki struktur, fungsi, atau tugas yang berbeda-beda yang didasari oleh konsep trias politika. Yang kedua, nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh beberapa struktur, yaitu kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan atau respect. Yang ketiga, tujuan sistem politik. Sistem politik memiliki tujuan, yaitu terdapat dalam pembukaan konstitusi suatu negara, seperti tujuan sistem politik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, norma. Norma adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata hubungan antara lembaga dan sistem politik. Yang kelima, input dan output. Adapun output suatu sistem politik dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan. Jika positif, maka memunculkan dukungan atas sistem politik, dan jika negatif, maka akan menyebabkan hilangnya dukungan atas sistem politik. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan baik sebagai seluruh proses sejarah dan saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini, maupun hanya dalam periode tertentu dari proses sejarah. Namun, dalam kenyataannya dapat dijumpai esensial sistem politik di Indonesia dari periode satu ke periode yang lainnya. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal, sistem demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari lokus. Lokus adalah permasalahan yang dibahas, diteliti, dikaji dalam riset sosial atau sebuah lokasi yang menggambarkan di mana ilmu pengetahuan tersebut berada. Lokus sistem politik di Indonesia memiliki dua macam, yaitu yang pertama, lingkungan internal, meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik, yang menjadi sumber devisa negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi bagi terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia.
Lingkungan fisik yang dimaksud sering juga disebut dengan modal dasar atau devisa negara yang terdiri dari kondisi geografi, sumber kekayaan alam, kondisi demografi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Klasifikasi lingkungan eksternal ialah sebagai berikut. Sistem politik internasional meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Kebudayaan internasional yang meliputi pengetahuan dan adat istiadat dan peradaban. B. Struktur sosial internasional. Struktur ini merupakan kemasyarakatan dalam suatu negara di lingkungan internasional. Struktur sosial ini merupakan kemasyarakatan dalam suatu negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur sosial berdasarkan ekonomi yang meliputi masyarakat maju, masyarakat berkembang, dan masyarakat terbelakang. Struktur sosial berdasarkan peradaban dapat digolongkan menjadi masyarakat elit, masyarakat menengah, dan masyarakat awam atau grassroots. C. Sistem ekonomi internasional. Kumpulan unsur subsistem yang ada pada suatu negara di seluruh dunia. Sebagai sebuah sistem yang bersifat universal, bentuk-bentuk lembaga sistem ekonomi internasional adalah AFTA, APEC, NAFTA, Uni Eropa, WTO, dan masih banyak lagi yang aktivitasnya melakukan hubungan perdagangan ekspor dan impor atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang D, sistem demografi internasional, yaitu kumpulan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan demokrasi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Contohnya adalah organisasi PBB. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fokus dan lokus sistem politik Indonesia demi terselesaikannya tugas mata kuliah sistem politik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.